Pipit, kamu ada buat status apa di media sosial? Coba kamu lihat aja, saya lihat status kamu di media sosial menyangkut dengan kantor. Iya Pak, sedikit kali Lain kali kalau ada masalah di rumah, jangan lupa bawa ke kantor. Sekarang itu hapus statusmu yang ada di media sosial itu. Etika digital atau digital etik merupakan suatu kaidah yang harus dipahami oleh pengguna media sosial. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan antar sesama pengguna media sosial. Oleh karena itu, mari kita jaga etika kita dalam menggunakan media sosial supaya tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Jadi salah satu bagian dari pilar-pilar literasi adalah keamanan digital atau disebut juga dengan digital safety. Contoh realisasi digital safety yaitu dengan memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui password atau kode milik rekan-rekan. Selanjutnya, jika rekan-rekan membuka situs pribadi atau membuka aplikasi pribadi pada laptop atau komputer umum, silakan setelahnya rekan-rekan melog out atau keluar dari laman akun yang rekan-rekan buka. Digital adalah hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Seyogyanya, saat dunia bertransformasi menjadi budaya digital, maka budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang berkarakter dan warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negaranya. Bukan malah seperti yang ini ya. Untuk membangun budaya digital ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya yaitu dengan membuat dan menyebarkan konten-konten yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pertama, ketuhanan. Dari media sosial, kita bisa belajar tentang agama untuk memperdalam ilmu agama kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita jangan sampai melakukan cyberbullying ya, karena setiap orang punya kesempatan dan hak yang sama, baik di media sosial maupun dunia nyata. Persatuan Indonesia dapat kita wujudkan dengan menjaga kerukunan antar sesama warga negara. Sila keempat dapat kita wujudkan dengan menggunakan media sosial sebagai alat diskusi yang positif. Keadilan sosial dapat kita implementasikan dengan menggunakan sosial media untuk membantu orang lain dalam jangkauan yang lebih luas. Salah satu pilar penting dalam literasi digital adalah cakap bermedia digital, atau bisa kita kenal dengan kecakapan digital. Kecakapan digital merupakan suatu keadaan di mana individu mampu mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta mampu mengoperasikan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survei yang dilakukan oleh Kominfo terkait Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 bahwa Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia masih pada level sedang. Hal ini kemudian sejalan dan berbanding lurus dengan data yang didapatkan dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bisa kita kenal dengan ICT Development Index yang menggunakan 3 indeks yaitu ICT Access, ICT Skills, and ICT Use, yang dimana bahwa Indonesia masih berada pada ranking 111 negara dari 116 peserta daripada survei tersebut. Hal ini kemudian menjadi concern bagi kita, masyarakat Indonesia, generasi muda, pemerintah, dan seluruh pihak dan elemen yang ada di Indonesia ini untuk kemudian bagaimana kita membangkitkan kecakapan digital kita agar kita memperoleh poin yang bagus dalam Indeks Literasi Digital Nasional dan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam pilar kecakapan digital, setidaknya ada 4 dasar kecakapan digital yang perlu diketahui. Dasar yang pertama yaitu pengetahuan dasar tentang perangkat keras digital dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi. Dasar yang kedua yaitu pengetahuan dasar tentang penggunaan search engine atau mesin pencarian untuk mencari data dan informasi. Dasar yang ketiga yaitu pengetahuan dasar tentang aplikasi chat dan sosial media untuk bisa berinteraksi di dunia digital. Pengetahuan dasar yang keempat yaitu pengetahuan dasar terkait e-commerce dan dompet digital untuk memantau keuangan serta bertransaksi tunai secara online.